Bayangin nih, Anda lagi bikin video pendek ngerekam pantai yang kotor di kampung halaman, lalu Anda upload ke media sosial. Tujuannya sih sebenarnya mulia ya, cuma pengen agar pemerintah setempat bergerak membersihkan sampah. Persoalannya, bukannya dukungan yang bakal Anda dapat, tapi Anda malah dilaporkan dan pakai undang-undang ITE. Lah, kok bisa? Salahnya di mana ya? Nah, ini tuh bukan cerita fiksi. Ini kejadian yang dialami secara nyata oleh Daniel, salah satu aktivis lingkungan dari Jepara. Cuma gara-gara video kritik tentang kondisi lingkungan di Karimun Jawa, Daniel harus berurusan dengan hukum karena dianggap mencemarkan nama baik lewat media elektronik. Daniel nggak tinggal diam, ia membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi dan hasilnya putusan terkait dengan persoalan tersebut menjadi momen penting dalam sejarah perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia. Selasa 29 April 2025, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan nih pasal 27A Undang-Undang ITE yang mengatur soal pencemaran nama baik tidak lagi bisa digunakan untuk mempidanakan kritik terhadap lembaga, institusi, atau korporasi. Jadi pasal itu hanya berlaku untuk individu atau orang perorangan. Nah, jadi kalau Anda mengkritik kinerja sebuah instansi atau perusahaan, ya mereka nggak bisa nih main lapor lagi pakai pasal ini. MK juga menegaskan frasa orang lain dalam pasal tersebut harus dimaknai secara sempit, hanya berlaku untuk orang perorangan, bukan untuk institusi, bukan untuk profesi, dan bukan pula untuk kelompok masyarakat. Dalam persidangan tersebut, Ketua MK Soehartoyo bilang langsung dalam sidang, kalau lembaga atau institusi merasa dirugikan, ya tempuh saja jalur perdata. Jangan gunakan jalur pidana, apalagi yang tujuannya untuk membungkam suara rakyat. Dan gak cuma itu, MK juga memperjelas makna frasa suatu hal dalam pasal tersebut yang selama ini multitafsir dan rawan jadi pasal karet. Sekarang maknanya diperjelas, harus merujuk pada perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Putusan ini penting banget. Kenapa? Karena berulang kali hukum itu justru dipakai untuk menekan alih-alih melindungi. Kritik malah dianggap sebagai hinaan, protes diterjemahkan sebagai pencemaran nama baik. Padahal kritik terhadap pejabat publik atau institusi itu bagian dari demokrasi. Negara harusnya membuka ruang dialog, bukan malah ngasih borgol. Nah, sekarang lewat putusan MK ini ada sesah terang dalam ruang gelap kebebasan berekspresi. Nah, kalau Anda peduli soal hukum, jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya. Ikuti terus podcast biar nggak kena pasal. Jangan lupa subscribe dan kunjungi website kami di lawcenter.id biar makin paham hukum, biar nggak salah langkah, karena ngerti hukum itu keren.